Saya mohon izin untuk menanyakan terkait dengan rencana observasi saya di kelas Ibu. Nah, Bu Sonya, apa saja yang sudah Ibu Sonya persiapkan untuk supervisi atau observasi yang akan saya lakukan? Jadi saya sudah mempersiapkan pembelajaran, materi, olahraga, mempersiapkan supervisinya. Baik, jadi Ibu Sonya sudah mempersiapkan diri ya. Baik, Ibu Sonya, dia dari bagian pembelajaran yang kira-kira Ibu sudah susun, apa yang menjadi hal yang Ibu ingin prioritaskan untuk nantinya dapat dilakukan? Yang ingin saya lakukan dari pembelajaran, saya ingin meningkatkan menemukan masalah tentang keaktifan siswa, sehingga dari proses pembelajaran yang saya lakukan ini, bagaimana caranya saya bisa untuk mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. Baik, jadi Ibu ingin fokus di dalam keaktifan siswa ya. Baik, untuk keaktifan siswa ini, apa tujuan yang terpenting bahwa di dalam pembelajaran itu Ibu ingin anak-anak itu aktif? Apa tujuan yang ingin Ibu capai di situ? Tujuannya sehingga setiap anak itu mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Jadi tidak hanya 1-2 anak saja yang merespon pembelajaran, tapi semuanya terlibat aktif sehingga pembelajaran jadi bermakna untuk semua siswa. Baik. Itu yang saya Jadi tujuannya untuk anak-anak bisa mendapatkan pembelajaran bermakna ya. Jadi dengan keaktifan siswa itu pembelajaran itu menjadi bermakna. Itu tujuan yang Ibu harapkan ya Bu. Menurut Ibu Sonya, hal-hal apa saja yang sudah Ibu Sonya lakukan untuk mengaktifkan siswa di kelas? Ya, sejauh ini yang saya lakukan dengan menerapkan metode tanya jawab, diskusi kelompok, maupun diskusi dengan rekan sebaya untuk siswa. Itu yang saya lakukan dalam proses pembelajaran. Jadi di situ Ibu melihat hal ini belum begitu berperan penting untuk mengaktifkan Jadi ya. ketika dilakukan ternyata belum benar-benar mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. Baik, Bu Sonya. Jadi dengan metode atau teknik yang sudah Ibu gunakan tadi ternyata belum ya, melalui diskusi dan juga tanya jawab ya. Baik. Apa yang sudah Ibu persiapkan sehingga nantinya saat observasi Ibu akan lebih baik lagi? Jadi saya juga punya bertanya dengan rekan-rekan guru, sharing dengan rekan-rekan guru, dan juga mencari informasi di internet. Jadi saya menemukan ada beberapa lagi metode pembelajaran khusus untuk tentang keaktifan, yaitu ada namanya Together, ada Jigsaw, dan saya mau untuk coba metode ini untuk pembelajaran pada saat observasi. Baik, wah senang sekali saya dengar ya. Ibu sudah berusaha mempersiapkan diri di dalam observasi nanti dengan 2 atau 3 metode, namun di situ Ibu akan menggunakan ya salah satunya atau semuanya. Salah satunya saja dulu, saya akan coba pakai Jigsaw untuk observasi ini. Wah, luar biasa Bu Sonya ya. Terima kasih. Nah, dengan persiapan yang Ibu sudah lakukan, semoga di saat hari saya melakukan observasi, di situ Ibu boleh menampilkan dan kita boleh sama-sama melihat bagaimana keaktifan siswa dalam pembelajaran. Baik. Oke Bu Sonya, terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa di kelas ya. Terima kasih Mas Heru. Selamat pagi anak-anak. Jadi kita lanjutkan ya, setelah asesmen diagnostik kita akan lanjutkan ke materi yang mau kita pelajari, yaitu coba zona baca. Apa judul besarnya?
3 lanjut. 1. 3 lanjut ulang. Lanjut. 3 ulang. Oke, lanjut. 2 3. Oke, sudah? Sudah Bapak Ibu? 1, 2, 3 sampai sudah selesai. Nah, ini ada 1, 2, 3 yang pertama itu satu kelompok. 1, 2, 3 yang kedua satu kelompok ya. Berarti dari Siren sampai Bikena satu kelompok. Itu kelompok A asal ya. Dari siapa nih? Petrus sampai Sebi satu kelompok, Azaria sampai Odan satu kelompok, Kenan sampai Dela satu kelompok. Lalu ada siapa? Eca sampai Asal satu kelompok, Kino sampai Isabel satu kelompok, Firda sampai Alexa satu kelompok, David sampai Cheryl satu kelompok, Jonah sampai Gladys satu kelompok. Itu adalah kelompok asal kali ya. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Nah, sekarang coba yang nomor 1 tadi. Setiap orang yang nomor 1 angkat tangan. Nah, kelompok 1, bukan kelompok 1, orang yang nomor 1 akan membahas tentang saat padat. Diskusi tentang saat padat. Sudah? Sudah? Kalian adalah kelompok ahli saat padat. Sekali lagi, kelompok orang nomor 1 adalah kelompok A, ahli saat apa? Padat. Turunkan tangan. Coba orang nomor 2 tadi angkat tangan. Yang nomor 2 tadi angkat tangan. Nah, nomor 2 adalah kelompok ahli dari saat cair. Sampai sini paham? Jadi kalian akan bersama dengan setiap orang bernomor 2 untuk membahas saat cair. Berarti yang terakhir sisa nomor berapa? Sisa nomor 3. Nomor 3 adalah kelompok ahli yang membahas saat apa ini? Nah, setelah itu, kalau kalian sudah bahas bersama nomor yang sama, maka kalian akan kembali ke kelompok yang asal tadi. 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan seterusnya. Untuk apa? Sharing apa yang kamu dapat. Coba, Bu Sona contohkan ya. Berarti Siren dapat saat apa? Bahas saat apa nanti dengan orang nomor 1? Padat, oke. Lalu Peina dengan orang nomor 2 semuanya akan bahas tentang cair. Lalu Mikiara dengan orang nomor 3 semua akan bahas tentang gas. Berarti dalam satu kelompok udah bahas 3-3 dong. Nanti tinggal saling sharing. Sekarang, nomor sekarang adalah ahli dari kelompok padat. Jadi yang kalian diskusi bersama adalah segala sesuatu berkaitan dengan wujud dan saat dari saat apa, Azaria? Padat. Good. Kemudian Gladys bersama dengan kelompoknya adalah kelompok ahli dari wujud dan saat gas. Berarti yang dibahas dalam kelompok adalah berkaitan dengan saat gas. Good job. Tepuk tangan untuk kelompok gas dulu. Dan terakhir, Lionel dan teman-temannya adalah kelompok ahli yang akan membahas wujud dan saat dari saat apa? Saat apa? Saat cair. Silakan diskusi. Materinya ada di atas. Sekarang kalian saling sharing. Lihat ada di layar materinya. Jadi contoh dari Bahas materi kamu saja. Kasih tahu teman-temannya. Baca. Tinggal baca materimu yang mana tadi. asap negara. Baca. Sebut. Dekat ke buku pensil zat pada memiliki menentukan puluhan dekat. Bensin, minyak, dan air. Contohnya apa? Kasih tahu teman-teman. Kita harus pakai kelompok yang
Selamat siang Ibu Sonya. Siang Pak Seus. Maaf Bu Sonya, saya mengganggu waktunya. Ibu lagi buat apa Bu? Lagi mengisi absensi kelas. Baik. Bu Sonya, saya akan menyampaikan hasil observasi saya di kelas Ibu kemarin ya. Baik. Ya. Jadi di dalam hasil observasi tersebut, seperti yang sudah kita bicarakan sebelum observasi, apa hal-hal yang ingin Ibu kembangkan. Ibu boleh melihat di bagian keaktifan siswa. Saya sudah memberikan masukan saya, catatan saya. Bagaimana menurut Ibu? Apakah di kelas Ibu sudah lebih baik anak-anak mengikuti pembelajaran? Ya, jadi dengan metode yang sudah dipakai, metode Jigsaw kemarin dalam pembelajaran berdasarkan hasil diskusi dan saran dari Pak Seus, hasil pembelajaran jadi lebih menyenangkan dan karena anak-anak sudah lebih banyak yang aktif. Memang jumlah siswa kan 30. Jadi ketika pakai metode Jigsaw sudah bisa mengakomodir keaktifan siswa untuk materi yang dipelajari. Tapi ya masih ada 1-2 siswa juga yang mungkin perlu lebih didorong juga untuk kita aktif dalam pembelajaran. Jadi di situ Ibu Sonya melihat masih ada Ya, juga masih yang ada belum ya, aktif tidak terlalu penuh banyak ya. ya. 90%, 91-92% siswa sudah aktif untuk dalam proses pembelajaran untuk materi yang disampaikan. Bagaimana perasaan Ibu setelah menjalankan metode Jigsaw tersebut? Perasaannya senang karena siswa lebih banyak terlibat di dalam mendiskusikan pembelajaran materi-materi yang kita pelajari. Jadi tidak hanya guru saja, saya saja yang menyampaikan materi, tapi siswa saling sharing di dalam dengan metode tersebut. Jadi perasaan saya bahagia melihat anak-anak itu bisa terlibat aktif, bisa saling membagikan informasi yang mereka punya. Baik, seperti yang sudah Ibu Sonya juga sampaikan bahwa di situ Ibu Sonya melihat masih 92% ya. Nah, masih ada nih 8% yang belum begitu aktif. Apa yang Ibu Sonya akan lakukan? Metode ini mungkin harus diterapkan lagi ya. Jadi kan kemarin baru saya coba. Jadi mungkin dalam 1 minggu ini, 1 minggu ke depan ini dengan masih materi yang sama dan mungkin dalam pembelajaran yang sama, materi mata pelajaran sama, saya akan coba menggunakan metode ini lagi, untuk metode Jigsaw ini lagi. Baik. Ya, sehingga siswa itu terbiasa dan juga diaktifkan untuk kebiasaan-kebiasaan mereka untuk sharing dan berbagi informasi. Ya, jadi saya mau coba lagi. Baik, selain daripada Ibu akan menerapkan kembali di 1 minggu ke depan, langkah apa, tindakan apa yang Ibu akan ambil untuk Ibu bisa mendapatkan teknik-teknik yang lain, metode yang lain selain Jigsaw? Mungkin saya akan terus mencari informasi, membaca buku, mencari informasi di internet tentang metode-metode yang lain, atau bagaimana benar-benar juga menerapkan metode Jigsaw dengan lebih baik. Dan mungkin ada metode-metode lain yang bisa ditambahkan untuk membantu proses pembelajaran lebih seluruh siswa aktif. Kapan Ibu akan melakukan proses untuk mencari tahu, berdiskusi dengan rekan guru yang lain untuk mendapatkan ide-ide teknik yang dalam baru? minggu ini juga, sehingga tidak berlama-lama, kan proses pembelajaran terus berjalan. Jadi dalam minggu ini juga saya akan terus belajar sambil mencoba metode-metode tersebut supaya tidak lama-lama, karena kan setiap hari kita mengajar Pak Seus, jadi ya harus terus belajar. Jadi minggu ini saya usahakan mencoba untuk terus belajar, mencari informasi. Baik, saya senang sekali mendengar semangat dan kerja keras dari Ibu Sonya ya. Baik Ibu Sonya, mungkin itu saja untuk pertemuan kita saat ini, dan mungkin kita akan berdiskusi hal-hal yang lain di dalam meningkatkan kemampuan mengajar kita sebagai guru. Kita bisa saling berbagi. Terima kasih waktunya Bu Sonya. Terima kasih Selamat Pak Seus. siang. Selamat siang.